Oleh karena itu Nabi mengatakan arihna bis shalah, tenangkanlah kami dengan salat. Dan orang-orang yang beriman, dia tidak menjadikan salat beban buat hidupnya, bahkan sebaliknya, salat meringankan semua beban kesibukan dunia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal radhiyallahu taala an, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, tenangkanlah kami dengan salat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meminta kepada Bilal agar menenangkan hidupnya dengan mengerjakan salat. Maka salat termasuk perkara yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salat adalah qurratu ain, penyejuk mata. Disebutkan di dalam hadis, hubbiba ilayya min dunyakum at-tib wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan kecintaanku dari dunia kalian itu dua. Tib, minyak wangi, dan perempuan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai dari perkara dunia itu dua. Yang pertama minyak wangi, yang kedua wanita. Ketika salat beliau mengatakan wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan dijadikan penyejuk mataku dengan salat. Maka penyejuk mata itu lebih dalam dan lebih nikmat dibandingkan kecintaan dunia. Makanya minyak wangi dan perempuan itu hanya kecintaan dunia, tapi tidak menjadi penyejuk mata. Dan Nabi SAW dijadikan oleh Allah penyejuk matanya, ketenangan jiwanya, yaitu dengan mengerjakan salat. Salat dia ibadah yang tidak ada seorang hamba bisa bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh kekhusyuan seperti salat. Karena seorang hamba ketika mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar, tidak ada yang lebih besar dibandingkan Allah Azza wa Jalla. Ketika itu dia khusyuk dan dia bermunajat dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka pada hakikatnya salat dari awal takbiratul ihram sampai salam semuanya meminta dan bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena salat tidak lepas dari doa, dari pujian dan menyanjung Allah Azza wa Jalla, dan salat tidak lepas dari penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salat tidak lepas dari ketundukan jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seseorang yang cinta dengan salat pada hakikatnya dia senang bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Nabi mengatakan arihna bis shalah, tenangkanlah kami dengan salat. Dan orang-orang yang beriman dia tidak menjadikan salat beban buat hidupnya, bahkan sebaliknya, salat meringankan semua beban kesibukan dunia. Ketika datang seruan Allah Azza wa Jal, tidak ada yang paling besar di dalam hatinya melainkan menjawab adzan dan datang ke masjid untuk melakukan salat. Berbeda dengan orang-orang yang menjadikan salat beban hidup. Maka dia mengerjakan salat lantaran karena kewajiban, kalau bukan wajib niscaya dia akan meninggalkannya. Oleh karena itu Allah Ta'ala di dalam Al-Quran memerintahkan hamba-hambanya untuk meminta tolong dengan dua hal. Yang pertama dengan kesabaran, yang kedua dengan salat. Kata Allah Azza wa Jal, wasta'inu bis sabri was salah. Dan minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amr shalla rak'atain. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ditimpa satu kesulitan, maka beliau salat 2 rakaat. Meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu ya ikhwah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan salat. Ya, yang pertama salat ibadah yang khusus. Kemudian perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salat. Kemudian yang ketiga, ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Dan yang keempat, perintah Allah Azza wa Jal untuk mengingatkan keluarga terhadap perkara salat. Dan ini motivasi buat kita karena insya Allah kedepannya bab fikih akan berkaitan dengan salat.
berkaitan dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, tata caranya, dan semua yang berkaitan dengan salat, dari macam-macam salat fardu, macam-macam salat sunnah. Salat ya ikhwah, dia ibadah yang agung karena dia diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla dan ditentukan syariatnya itu langsung di langit. Ketika tragedi apa? Isra dan Mi'raj. Allah Ta'ala memerintahkan Nabi untuk Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Isra itu artinya perjalanan malam dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa. Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh. Ya, maka Nabi SAW melakukan Mi'raj, dan salah satu hikmah di balik Mi'raj, Allah Ta'ala langsung memerintahkan kepada Nabi SAW perkara salat. Maka semua ibadah tidak ada yang perintahnya langsung Nabi SAW diajak bicara oleh Allah tanpa perantara, melainkan salat.